Jadi bayangkan teman-teman, pas teman-teman jalan malam lewat dari gedung Lawang Sewu tersebut, lewat di depannya, tiba-tiba ngeliat ada sosok yang melayang atau terbang. Bayangkan betapa seramnya, guys. Next, ada hantu berpakaian adat Jawa. Kisah mistis selanjutnya adalah adanya penampakan tentang beberapa makhluk halus yang berpakaian adat Jawa. Pada tahun 2007 lalu, Lawang Sewu ini dijadikan sebagai lokasi syuting film horor kuntilanak, sosok gadis dengan rambut panjang hitam legam. Bahkan kisah ini sempat viral pada awal 2000-an. Pasalnya sosok ini kerap menunjukkan kehadirannya Halo guys, kembali lagi di Misteri 21 bersama saya Lisa. Kali ini kita akan membahas tentang bangunan bersejarah ya di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, di mana di sana itu banyak sekali wisatawan yang datang untuk melihat sejarah dari bangunan tersebut, yaitu Lawang Sewu. Nah, teman-teman pasti sebagian besar sudah sering mendengar apa itu bangunan Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini bukan cuma terkenal di daerah Jawa Tengah saja, tapi di seluruh Nusantara juga orang-orang pasti tahu apa itu Lawang Sewu. Saya akan menceritakan sedikit tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu ini adalah bangunan tua di pusat kota Semarang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nah, bangunan bersejarah ini awalnya adalah kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Maaf kalau penyebutannya salah ya teman-teman. Jadi gedung ini tidak sesuai dengan namanya ya, namanya kan Lawang Sewu, artinya punya 1000 pintu. Dan ternyata gedung ini tuh cuma punya 429 pintu, dan gedung ini dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun, dari tahun 1904 sampai 1907. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini dijadikan sebagai lokasi pembantaian orang Belanda dan pribumi. Jepang kejam ya pada masa itu ya. Oleh karena itulah banyak cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, penasaran ada apa saja cerita-cerita mistis di Lawang Sewu? Berikut beberapa kisah mistis yang ada di Lawang Sewu. Yang pertama ada kisah Noni Belanda. Teman-teman pasti udah sering dengar nih kalau Lawang Sewu itu terkenal dengan Noni Belandanya. Jadi cerita mistis yang paling populer di Lawang Sewu adalah arwah Noni Belanda. Masyarakat setempat percaya bahwa Lawang Sewu dihuni oleh sosok perempuan bule dengan wajah yang seram yang sering terbang dari gedung Lawang Sewu menuju salah satu bank yang ada di sekitar daerah tersebut. Jadi bayangkan teman-teman, pas teman-teman jalan malam lewat dari gedung Lawang Sewu tersebut, lewat di depannya, tiba-tiba ngeliat ada sosok yang melayang atau terbang. Bayangkan betapa seramnya, guys. Next, ada hantu berpakaian adat Jawa. Kisah mistis selanjutnya adalah adanya penampakan tentang beberapa makhluk halus yang berpakaian adat Jawa berjalan di sekitar Lawang Sewu. Jadi sosok yang menampakkan diri ini dia itu menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan aksesoris-aksesorisnya. Para makhluk halus ini kerap memunculkan diri kepada pengunjung, seolah-olah sedang mengawal pengunjung dalam menelusuri bangunan tua ini. Nah, teman-teman yang pernah mengunjungi Lawang Sewu, jika teman-teman pernah melihat sosok ini, boleh ya cerita di Misteri 21. Next, selanjutnya ada sosok wanita berambut panjang. Tadi ada Noni Belanda, sekarang sosok wanita berambut panjang. Apakah kuntilanak? Nah, hantu yang mengisi Lawang Sewu selanjutnya adalah sosok gadis dengan rambut panjang hitam legam. Bahkan kisah ini sempat viral pada awal 2000-an. Pasalnya sosok ini kerap menunjukkan kehadirannya ke pengunjung Lawang Sewu. Lagi-lagi sosok ini suka menunjukkan dirinya ke pengunjung-pengunjung yang ada di Lawang Sewu ya teman-teman. Dan seringkali tertangkap kamera. Wow. Penampakan sosok wanita dengan rambut panjang ini biasanya ditemukan pada lorong-lorong bangunan Lawang Sewu. Bagi teman-teman pecinta horor dan suka sekali untuk menguji nyali, boleh ya datang ke Lawang Sewu. Next, selanjutnya ada sosok hitam besar. Wow, ternyata bukan hanya cewek-cewek cantik ya yang ada di
Lawang Sewu ternyata ada sosok hitam besar juga ternyata ya. Sosok hitam besar ini kerap dijumpai pada ruang utama bangunan Lawang Sewu. Banyak pengunjung mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok ini, tapi sosok hitam besar ini enggak mengganggu pengunjung. Ia hanya memperhatikan dan tetap berada di posisinya. Nah, jadi sosok besar ini tidak berbahaya ya guys. Dia tidak mengganggu pengunjung. Dia cuma berada di tempatnya dan menatap pengunjung yang masuk keluar dari Lawang Sewu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat nggak usah takut ya, anggap aja nggak lihat ya, pura-pura aja nggak lihat, ya nggak ganggu kok. Nah terakhir ada kuntilanak. Wah ternyata ada kuntilanak juga guys selain noni-noni Belanda. Pada tahun 2007 lalu, Lawang Sewu ini dijadikan sebagai lokasi syuting film horor kuntilanak. Siapa dari teman-teman yang suka film horor, terutama yang judulnya Kuntilanak? Ayo, yang udah pada nonton pasti tahu ya di mana lokasi syutingnya. Nah, jadi film horor kuntilanak ini pernah syuting di Lawang Sewu pada tahun 2007. Tapi sejauh ini nggak ada kisah yang beredar tentang penemuan sosok kuntilanak di bangunan sejarah tersebut. Meski begitu, masih banyak kisah-kisah mistis yang beredar di lokasi ini, seperti adanya sosok pocong pada pojok bangunan ruang utama. Lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat penyiksaan tawanan perang pada masa penjajahan Jepang. Wah, wajar saja jika bangunan ini termasuk bangunan yang horor dan mistis ya teman-teman. Ternyata pada masa penjajahan Jepang malah dijadikan tempat penyiksaan. Ya, kalian yang suka belajar sejarah pasti tahu ya bagaimana kejamnya menyiksa para pribumi, dan Lawang Sewu ini adalah bukti nyata salah satu tempat pribumi disiksa pada masa penjajahan saat itu. Wajar saja juga banyak ditemukan hal-hal mistis yang ada di sana. Hal inilah yang menjadi faktor banyaknya kisah mistis pada bangunan tua ini. Terlepas dari itu, tempat ini tetap menjadi lokasi favorit para wisatawan ketika berkunjung ke Semarang. Nah, jadi siapa nih teman-teman yang udah pernah ke Lawang Sewu? Boleh komen ya siapa yang udah pernah ke Lawang Sewu. Oke guys, sekian cerita horor tentang Lawang Sewu kali ini. Bagi teman-teman yang pernah mengalami hal-hal mistis ya saat berkunjung ke Lawang Sewu, boleh dong komen ya, apakah hal-hal mistis yang tadi kita sebutkan itu beneran terjadi apa tidak di Lawang Sewu ya. Nah, bagi teman-teman yang lainnya yang punya cerita horor atau cerita mistis seru lainnya, entah itu pada saat di rumah, di kosan asrama, atau pada saat studi tour misalnya, teman-teman bisa kirimkan ceritanya di email yang ada di deskripsi video ini. Oke. Nah, sekian cerita mistis kita pada hari ini ya. Bye-bye.